Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang PSAK 16. Slide selanjutnya. Sebelumnya, ini ada beberapa anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nabila Putri Utami, yang kedua ada Geza Tias Andini, yang ketiga ada Fatia Nur Sabita, yang keempat ada Aulia Gianarski Putri, dan yang terakhir ada Virgia Syawani Musfi. Selanjutnya, di PSAK 16 ini akan membahas yang pertama ada definisi, yang kedua ada pengakuan, yang ketiga ada pengukuran, yang keempat ada penghentian, dan yang terakhir ada pengungkapan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu fixed asset. Next. Aset tetap atau fixed asset adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Suatu aset berwujud memiliki ciri digunakan dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifatnya jangka panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. Contohnya itu mesin, kendaraan, bangunan, tanah, dan lain-lain. Next. Yang kedua ada pengakuan. Next. Pengakuan fixed asset sendiri yaitu biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Entitas merevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Next. Selanjutnya ada pengukuran. Di sini ada pengukuran saat pengakuan, di mana aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset yang diukur pada biaya perolehan. Selanjutnya, di sini terdapat elemen biaya pengukuran. Yang pertama, harga pemerolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya. Yang kedua, setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan untuk intensi manajemen. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul karena aset tetap diperoleh. Selanjutnya, di slide selanjutnya terdapat contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama, ada biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung atau konstruksi atau peroleh aset tetap. Yang kedua, ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga, ada biaya penanganan dan penyerahan awal. Yang keempat, ada biaya instalasi dan perakitan. Yang kelima, ada biaya pengujian aset. Dan yang terakhir ada fee profesional. Selanjutnya, ada pengukuran biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap itu setara dengan harga tunai pada tanggal pengakuannya. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Selanjutnya, pengukuran saat pengakuan. Entitas memilih model biaya atau
model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. Di sini ada penjelasan dari model biaya dan revaluasi. Model biaya itu sendiri yaitu setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya ada model revaluasi, di mana setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilainya wajar dapat diukur secara andal dan dicatat pada jumlah revaluasinya. Slide selanjutnya. Di sini terdapat mode penyusutan. Mode penyusutan yang digunakan mencerminkan pada pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset yang diharapkan entitas. Mode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku, dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi di masa depan aset tersebut, maka mode penyusutan itu diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat penurunan nilai dan kompensasi penurunan nilai. Untuk penurunan nilai itu sendiri, yaitu entitas menerapkan PSAK 48 yang membahas tentang penurunan nilai aset, yang menjelaskan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat asetnya. Selanjutnya ada kompensasi penurunan nilai, di mana kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau diberhentikan, dimasukkan ke dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang keempat adalah penghentian. Penghentian adalah keuntungan atau kerugian yang timbul dan penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Kecuali pada PSAK 30, sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Aset tetap dihentikan pengakuannya hanya jika yang pertama pada saat pelepasan dan yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis di masa depan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengungkapan. Next. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan merupakan penjelasan dari pos-pos aset tetap dalam laporan keuangan. Dalam PSAK 16, revisi tahun 2016, menyatakan laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap. Yang pertama ini, ada dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, lalu ada metode penyusutan yang digunakan, yaitu bisa straight line, bisa units of activity, atau double declining. Selanjutnya ada umur manfaat yang digunakan, lalu jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan. Ini digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Lalu ada rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan. Lalu ada keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang menjaminkan untuk liabilitas. Lalu ada jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi. Lalu ada jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap. Dan yang terakhir ini ada jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai hilang atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan menghasilkan komprehensif lain. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan estimasi. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Hal yang perlu diungkapkan yang pertama itu ada penyusutan. Apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain selama satu periode, atau yang kedua ini ada akumulasi, yaitu penyusutan pada akhir periode. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengungkapan revaluasi. Dalam PSAK 16 revisi tahun 2016 ini menyatakan jika aset tetap yang disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut yang diungkapkan sebagai tambahan pengungkapan yang diisyaratkan oleh PSAK 68, yaitu pengukuran nilai wajar. Yang pertama itu ada tanggal efektif revaluasi, lalu yang kedua ini apakah melibatkan penilaian independen atau tidak, lalu yang ketiga ini ada metode dan asumsi, lalu yang keempat ini ada penjelasan mengenai nilai wajar terhadap nilai pasar aktif atau lainnya, lalu yang kelima ada kelompok yang menggunakan model biaya, lalu yang terakhir ini ada surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Next. Lalu di sini ada contoh soal dari pengungkapan revaluasi. Nah, di sini Siemens Group ini membeli tanah dengan harga 1 juta euro pada tanggal 5 Januari. Perusahaan ini memilih untuk menggunakan revaluasi dalam perhitungan untuk tanah tersebut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2010 ini, tanah memiliki fair value sebesar 1,2 juta euro. Lalu jurnalnya adalah Land pada Unrealized Gain on Revaluation sebesar 200.000 euro. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.